Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya dimanapun Anda berada pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada hari ini kita kembali bertemu untuk belajar lanjutan materi yang kita pelajari sebelumnya. Senang menyapa Anda kembali walaupun hanya melalui video ini, dan saya berharap bahwa perkuliahan daring ini tidak akan mengurangi makna dan semangat kuliah Anda semua. Pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang teori modern perdagangan internasional, di mana topik hari ini adalah merupakan lanjutan dari topik tentang teori klasik perdagangan internasional yang kita diskusikan sebelumnya. Lalu saya juga berharap bahwa Anda semua telah membaca slide PPT yang telah saya share kepada Anda dan juga telah membaca buku referensi yang sesuai. Lalu bagaimana penjelasan materi tentang teori modern perdagangan internasional? Silakan Anda menyimak video ini dengan seksama. Teori modern perdagangan internasional yang kita pelajari pada hari ini ada beberapa bentuk ya. Pertama nanti kita awali dengan teorinya Hexer dan Ohlin. Seperti apa teori Hexer dan Ohlin ini? Yaitu bahwa menurut HO atau Hexer Ohlin, dalam kehidupan yang sesungguhnya perdagangan antar negara itu terjadi bukan karena hanya perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh sebuah negara, seperti pandangan teori klasik yang kita diskusikan sebelumnya, tetapi juga karena perbedaan kepemilikan sumber daya atau resources oleh setiap negara. Nah, jadi negara A dan negara B melakukan perdagangan itu selain karena kepemilikan atau perbedaan produktivitasnya, juga disebabkan karena perbedaan resources yang mereka miliki. Sehingga menurut teori Hexer-Ohlin ini, ya, bahwa perbedaan kepemilikan sumber daya oleh setiap negara inilah sebagai penentu hubungan dagang antar negara. Ya, jadi misalnya ada sebuah negara yang kaya jumlah tenaga kerja, ada negara yang lain memiliki banyak kapital. Jadi karena mereka memiliki perbedaan jumlah sumber daya yang berbeda, maka kedua negara ini melakukan perdagangan. Yang kedua, bahwa keunggulan komparatif itu dipengaruhi oleh kelebihan dan intensitas faktor produksi sebuah negara. Sehingga dalam teori Hexer-Ohlin ini juga ini disebut sebagai teori proporsi faktor produksi. Berbicara tentang teori HO seperti pada teori klasik yang kita diskusikan sebelumnya, tentu tidak lepas dari asumsi-asumsi atau anggapan yang digunakan dalam modelnya. Apa asumsi teori HO ini? Yang pertama, bahwa suatu negara dapat memproduksi dua jenis produk, katakan adalah X dan Y. Misalnya pakaian adalah X dan pangan adalah Y. Jadi sama seperti asumsi pada teori klasik sebelumnya. Yang kedua, proses produksi itu membutuhkan dua jenis input. Nah, disinilah perbedaan antara Hexer-Ohlin atau teori HO dengan teori klasik yang kita diskusikan sebelumnya. Yaitu pada teori klasik sebelumnya, kita katakan bahwa hanya satu input dalam atau yang digunakan dalam proses produksi, yaitu adalah tenaga kerja. Sedangkan pada teori Ohlin sudah mengembangkan inputnya tidak lagi hanya satu, tetapi ada dua jenis input yang digunakan. Yang pertama adalah tenaga kerja dan yang kedua adalah kapital atau modal. Selanjutnya, produksi pangan akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian produksi pakaian akan lebih banyak membutuhkan kapital atau modal. Lalu sistem pasar yang dihadapi dalam atau yang digambarkan dalam teori Hexer-Ohlin ini adalah sistem pasar yang perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Nah, bagaimana cara atau bagaimana teorinya, penggambaran teorinya? Hexer-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan opportunity cost ya
Di dalam mikro Anda sudah belajar apa itu opportunity cost, atau istilah lainnya adalah biaya kesempatan. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan arti biaya atau opportunity cost di sini adalah biaya yang muncul karena kita memilih sesuatu, ya, dengan mengorbankan yang lain. Misalnya apa? Ketika kita memilih kuliah, maka kita mengorbankan peluang mencari kerja. Maka kalau misalnya kita bekerja, kita mendapat gaji sekian, dan kita tinggalkan itu, lebih kita pilih untuk kuliah. Jadi ketika kita memilih kuliah dan kita tidak memilih bekerja, maka itulah opportunity cost, atau opportunity cost kita adalah gaji yang semestinya kita dapatkan kalau kita bekerja. Nah, jadi menurut teori Ohlin ini apa? Bahwa perbedaan opportunity cost antar negara itu terjadi karena perbedaan jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Nah, jadi kalau ada sebuah negara yang kaya akan tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja, sedangkan negara yang lain kaya dengan modal, maka setiap negara itu akan memiliki perbedaan opportunity cost-nya. Yaitu apa? Bahwa suatu negara itu akan memiliki jumlah tenaga yang lebih banyak, ya. Jadi sebuah negara yang mungkin lebih banyak tenaga kerjanya, ya, akan lebih fokus kepada produksi yang membutuhkan banyak tenaga kerja atau disebut dengan padat karya, ya. Bahasa lainnya adalah labor intensive. Ya, jadi misalnya negara-negara berkembang yang umumnya memiliki banyak tenaga kerja, ya, dibandingkan dengan modal atau capital, barang modal, ya, maka negara-negara yang memiliki banyak tenaga kerja dibandingkan dengan kapital tadi harusnya fokus kepada produksi produk-produk yang padat karya, atau produksinya lebih kepada jenis produk yang labor intensif. Sebaliknya negara-negara yang memiliki banyak barang modal, ya, yaitu umumnya negara-negara maju, ya, yang memiliki teknologi bagus, ya, sehingga mereka mampu memproduksi barang modal yang cukup baik, mesin dan lain sebagainya. Nah, karena negara-negara yang memiliki barang modal itu cukup banyak, menurut teori Ohlin ini harusnya fokus kepada menghasilkan produk-produk yang padat modal atau capital intensif. Nah, jadi karena perbedaan inilah kemudian sehingga menurut teori Ohlin ini kedua negara melakukan perdagangan. Nah, ini sebuah contoh ilustrasi begini. Katakan negara A, yaitu negara yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih banyak dari negara B. Dan negara B memiliki lebih banyak barang modal dari negara A. Ya, jadi kalau kita lihat realita, ya, misalnya negara A itu adalah negara berkembang, ya, karena apa? Miskin kapital, tapi kaya tenaga kerja. Sebaliknya negara maju adalah negara yang umumnya sedikit tenaga kerja, kemudian kaya akan kapital. Nah, jadi kalau kondisinya begitu, ya, negara A tadi adalah negara yang banyak tenaga kerjanya dan negara B adalah negara yang banyak kapitalnya, maka sesuai dengan teori Heckscher-Ohlin, mestinya negara A itu fokus pada produk-produk yang labor intensif dan negara B harusnya fokus pada produk-produk yang capital intensif. Nah, jadi seperti apa ilustrasi pemahaman tentang teori Heckscher-Ohlin ini? Katakanlah setiap negara itu memiliki sejumlah uang, katakan 1.000, ya, dimana karena di negara A banyak tenaga kerja, umumnya harga upah lebih rendah, ya kan? Sehingga dengan jumlah uang yang sama, mampu dia membeli atau mendapatkan tenaga kerja lain yang lebih banyak. Ya, jadi di negara A, ya, dengan uang 1.000 dia dapat membeli 20 unit tenaga kerja. Tetapi karena di negara A miskin barang modal, menyebabkan harga-harga barang modal di negara A itu relatif lebih mahal, ya, sehingga ketika dia alihkan duitnya untuk membeli barang modal, maka dia hanya mendapatkan 5 unit. Dengan demikian, maka perbandingan produk atau input yang didapatkan oleh negara A dengan sejumlah 1.000 uang tertentu, ya, yaitu adalah 20 unit tenaga kerja atau 5 unit barang modal, atau perbandingannya 20 banding 5.
atau kita sederhanakan adalah 4:1. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ya harga tenaga kerja di negara A itu dibandingkan dengan harga modalnya adalah 4:1. Berarti harga barang modal jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tenaga kerja. Kebalikan yang terjadi di negara B, karena kita anggap tadi negara B memiliki banyak barang modal dibandingkan dengan negara A. Nah, karena di negara B memiliki banyak barang modal, maka kalau di negara B harga tenaga kerjanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang modalnya jika dibandingkan dengan negara A. Dengan jumlah uang yang sama yang dimiliki oleh negara A, katakan 1.000, maka di negara B ya karena mahal upah tenaga kerjanya, dengan uang 1.000 dia hanya dapat 10 unit tenaga kerja. Ya. Tetapi kalau dia beli barang modal, karena dia kaya barang modal, maka dia dapat 20 unit barang modal. Dengan demikian, maka dapat kita disimpulkan bahwa di negara B, perbandingan harga barang atau harga tenaga kerja dengan barang modal adalah 10:20 atau 1:2. Tentu ini berbeda dengan perbandingan di negara A yang lebih banyak tenaga kerja. Lalu bagaimana mengkombinasikan kedua faktor produksi, yaitu tadi adalah barang modal dan tenaga kerja. Nah, ketika kita mengkombinasikan penggunaan kedua buah faktor produksi ini tadi, ya, maka kita bisa menggambarkan dia dalam bentuk sebuah kurva yang disebut dengan kurva isopos. Ya, jadi kita sudah pernah belajar di ekonomi mikro ya, seperti apa kurva isopos itu. Sedangkan ketika kita mengkombinasikan penggunaan kedua faktor produksi itu menghasilkan produk yang sama, dapat digambarkan dengan kurva isop-1. Jadi isopos kita simbolkan dengan IC dan isop-1 kita simbolkan dengan IQ. Ya. Apa itu isopos? Yaitu sebuah kurva pengkombinasian penggunaan tenaga kerja dengan jumlah penggunaan tenaga kerja yang atau dengan jumlah biaya yang sama, begitu. Sedangkan kurva isop-1 adalah kurva yang menggambarkan penggunaan input dengan jumlah output yang sama, ya. Nah, jadi ini sudah pernah kita pelajari di ekonomi mikro sebelumnya. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Nah, ini. Misalnya kita lihat dulu pada kondisi negara A. Kalau di negara A tadi kondisinya adalah lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan barang modal, menyebabkan harga tenaga kerja di negara A lebih murah dibandingkan dengan barang modal. Jadi kalau tadi dia mendapat atau punya uang 1.000 ya di negara A, dia bisa membeli 20 tenaga kerja atau 5 unit barang modal. Ya, jadi sepanjang garis inilah ya pengkombinasian pembelian tenaga kerja dan barang modal. Ya, jadi kalau misalnya di negara ini tidak membeli barang modal, maka dia akan dapat 20 unit tenaga kerja. Tetapi kalau dia hanya fokus pada membeli barang modal, dia hanya membeli 5 unit barang modal tanpa mendapatkan tenaga kerja. Dan kombinasi pengguna atau kemampuannya untuk membeli ya tenaga kerja dan barang modal dengan uang yang sama ada di sebatas garis isopos ini. Nah, tentu semakin naik dia akan semakin ya, misalnya naik uangnya dari 1.000 menjadi 2.000. Kemampuan yang untuk membeli itu juga akan semakin bergeser dengan asumsi atau dengan pandangan bahwa kurva yang pertama dan kurva kedua itu dia sejajar. Ya. Oke, jadi misalnya kalau uangnya 2.000, maka karena perbandingannya tadi adalah 4:1, maka ketika dia naik uangnya adalah 2 kali lipat, ya, maka dia kalau dia fokus membeli tenaga kerja, dia bisa membeli 40 unit tenaga kerja. Atau kalau dia fokus untuk membeli barang modal, dia bisa mendapatkan 10 unit barang modal dengan uang B. Itu kondisi di negara A. Lalu bagaimana kalau kondisi di negara B? Kalau kondisi di negara B tadi kita tahu bahwa dengan uang 1.000 dia bisa membeli 10 unit tenaga kerja atau 20 unit barang modal. Nah, ini kira-kira kurva isopos ini. Ya. Jadi pada titik ini
Ya, uang 1.000 di negara B bisa membeli 10 unit tenaga kerja karena lebih banyak atau lebih mahal harga upah tenaga kerjanya. Kalau dia fokus untuk membeli barang modal, dia bisa mendapatkan 20 unit barang modal, mesin-mesin kira-kira begitu. Dan kalau dia bertambah atau uang yang dia gunakan untuk membeli input ini, ya, maka juga akan bergeser seperti di negara A tadi. Ya, dengan catatan bahwa ini sejajar dengan negara E. Jadi inilah gambaran yang disebut dengan kurva isokos. Bagaimana dengan isokuan? Nah, gambar isokuan itu adalah kita sudah tahu di ekonomi mikro ya, yaitu sebuah kurva yang menggambarkan pengkombinasian ya penggunaan input yang menghasilkan output yang sama. Apa maksudnya? Bahwa di sepanjang kurva isokuan ini jumlah outputnya sama, begitu. Ya, demikian juga di sini. Lalu apa yang kita mau ambil dalam atau pembelajaran apa yang akan kita aplikasikan nanti di dalam teori fungsional ini? Satu prinsip dari kurva isokuan adalah bahwa semakin menjauh dari titik origin itulah titik nol, katakan ini titik origin. Ketika semakin jauh kurva isokuan, maka menunjukkan tingkat produksi yang semakin meningkat. Sebaliknya, kalau kurva isokuan semakin menurun, maka menunjukkan produksi yang semakin menurun. Ya, ketika kurva isokuannya mendekati titik origin. Nah, apa yang gambaran bisa kita petik di sini bahwa karena tadi kita katakan negara A adalah negara yang banyak tenaga kerjanya, maka negara A ini fokus kepada produksi yang banyak menggunakan tenaga kerja. Sehingga produksinya itu lebih mengarah ke produksi pangan. Lebih banyak menghasilkan produksi pangan. Kenapa? Pangan adalah produk yang membutuhkan banyak tenaga kerja atau produk yang labor intensif. Sebaliknya, di negara B yang kaya atau yang memiliki banyak barang modal, maka dia fokus kepada produk-produk yang membutuhkan barang modal. Yaitu tadi adalah produk pakaian, karena kita anggap bahwa pakaian adalah merupakan produk yang capital intensif. Ya, jadi kalau demikian keadaannya, ya, maka barulah kemudian kedua negara ini melakukan hubungan dagang, yaitu produk pangan yang dihasilkan negara A diekspor ke negara B dan produk pakaian yang dihasilkan negara B diekspor ke negara A, sehingga kebutuhan dua-dua negara akan terpenuhi. Lalu apa kemanfaatannya ketika mereka berspesialisasi? Tidak hanya sebatas, oh ya terpenuhi, karena saya butuh pakaian, saya membeli dari negara B, begitu. Atau negara B butuh makanan, maka negara B membeli di negara A. Tidak sebatas itu, tapi melalui teori Hexert-Ohlin ini nanti, digambarkan bahwa dengan hubungan dagang antar kedua buah negara, akan meningkatkan produksi kedua buah negara, baik di negara A maupun di negara B, ketimbang kalau mereka memproduksi dua-dua produk. Atau dengan bahasa lain bahwa melalui hubungan dagang antar negara, produksi dunia ini atau produksi di dunia akan semakin bertambah. Begitu. Seperti apa penggambarannya? Nah, mari kita coba lihat. Yaitu misalnya intensitas faktor produksi ya. Jadi kalau misalnya pada kondisi pertama di negara A, ya, kita tahu bahwa negara A tadi adalah labor intensif, ya. Jadi kalau di negara A dia adalah labor intensif, jika dia akan memproduksi yang labor intensif, maka dia hanya mendapatkan atau dia akan dapat EQ1. Dan kalau dia juga memproduksi yang capital intensif pakaian, dia akan memproduksi pada level IQ2, kira-kira begitu ya. Oke, jadi kalau dia memproduksi makanan, dia akan memproduksi pada IQ1, dan kalau dia memproduksi pakaian, dia akan memproduksi IQ2. Itu di negara A. Sedangkan di negara B yang tadi kita katakan bahwa dia adalah capital intensif, yaitu memiliki banyak barang modal sehingga dia fokus pada capital intensif atau produk-produk yang membutuhkan capital. Nah, kondisi di negara B, kalau dia juga memproduksi pangan, dia akan memproduksi sebesar IQ4, ya.
Dan kalau dia hanya fokus pada produk pakaian, maka dia akan memproduksi sebesar IQ 3. Apa gambaran yang bisa kita lihat di sini? Bahwa kalau negara A memproduksi pakaian, maka negara B itu jauh lebih kompetitif. Karena apa? Produksinya lebih banyak dibandingkan dengan negara A. Yaitu IQ 3 lebih besar dari IQ 2. Demikian juga dengan produksi makanan atau pangan. Karena tadi negara A adalah memiliki banyak tenaga kerja, sehingga mestinya produksinya fokus pada produk yang labor intensif. Maka kalau kita bandingkan produksi kedua negara, ini adalah negara A yang memiliki banyak tenaga kerja. Kalau dia fokus pada produk makanan atau pangan, dia akan menghasilkan sebesar IQ 1. Sedangkan kalau negara B, dia juga memproduksi produksi makanan, dia hanya bisa memproduksi di sini IQ 4, di mana IQ 1 lebih besar dari IQ 4. Ingat dari prinsip isoquant, semakin menjauh dari titik origin ya, ini titik originnya menunjukkan tingkat produksi yang semakin meningkat. Berarti bahwa IQ 1 lebih besar dari IQ 4 dan IQ 3 lebih besar dari IQ 2. Oke, jadi itu kalau kondisi misalnya kedua negara melakukan atau memproduksi sendiri. Negara A produksi pakaian dan juga produksi makanan. Negara B juga demikian, produksi pakaian dan juga produksi makanan. Lalu ketika mereka melakukan hubungan dagang, kondisinya adalah berbeda. Yaitu gambaran yang tadi saya katakan akan mendorong peningkatan output dunia. Yaitu apa? Nah ini kalau negara A-nya fokus pada produk yang labor intensif, ya, maka dia akan memproduksi pada titik C, begitu. Sedangkan kalau negara B dia fokus pada capital intensif, maka dia akan memproduksi pada titik D, ya. Sehingga output seluruh dunia ini, ya, kalau misalnya setiap negara demikian fokus pada produk yang dimana produk itu membutuhkan tenaga kerja yang dia miliki, input yang dia miliki, maka semuanya akan semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga dapat kita simpulkan dari teori Heckscher-Ohlin ini bahwa satu, proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau negara kaya umumnya punya kapital yang banyak, negara miskin umumnya punya tenaga kerja yang lebih banyak, gitu ya. Sehingga akan menimbulkan perbedaan harga relatif di setiap negara. Gitu. Karena apa? Karena disebabkan oleh perbedaan proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara. Ya, memang itu karya Tuhan atau itu anugerah Tuhan kepada kita, ya. Kalau misalnya kita misalnya di Indonesia ini, ya, sumber daya alam kita cukup bagus dibandingkan dengan negara lain, ya, itu adalah anugerah Tuhan kepada negara kita, kira-kira begitu. Yang kedua adalah negara akan cenderung memproduksi produk yang mana menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar. Artinya bahwa negara-negara berkembang yang umumnya memiliki jumlah tenaga kerja banyak, mestinya fokus kepada produk yang labor intensif. Sedangkan negara-negara maju yang memiliki umumnya banyak barang modalnya, maka negara tersebut fokus kepada produk-produk yang capital intensif. Jadi itulah kesimpulan dari teori Heckscher-Ohlin menggambarkan perdagangan internasional di dunia. Oke, sekarang kita melihat teori yang kedua, teori modern perdagangan internasional, yaitu teori kesamaan harga faktor produksi. Di mana teori ini tentu adalah teori yang muncul lanjutan dari teori Heckscher-Ohlin yang kita pelajari sebelumnya. Apa inti teori ini? Ya, kalau kita melihat inti teorinya, yaitu bahwa perdagangan antar negara itu ketika terus berlangsung itu akan cenderung menyebabkan harga-harga faktor produksi di setiap negara itu akan equal atau sama, ya, harga-harga faktor produksinya. Karena apa? Karena tadi kita simpulkan dalam teori Heckscher-Ohlin bahwa negara yang memiliki banyak faktor produksi tertentu
akan fokus pada produk-produk yang membutuhkan input yang dimilikinya atau yang membutuhkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Ya, misalnya tadi ada 2 negara adalah A dan B, karena negara A banyak tenaga kerja, maka negara A mestinya fokus pada produk yang labor intensif. Sedangkan negara B adalah negara yang memiliki banyak barang modalnya, maka negara B mestinya fokus kepada produk yang capital intensif. Nah, jadi karena mereka melakukan spesialisasi pada produk yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dominan di negaranya, maka apa yang akan terjadi adalah tentu peningkatan harga faktor produksi tersebut. Oke, bagaimana pemahaman teorinya? Kita lihat dulu apa asumsi yang mendasarinya. Asumsinya adalah sama dengan asumsi yang kita gunakan pada teori Heckscher-Ohlin sebelumnya, yaitu adalah ada 2 negara diasumsikan ya, kemudian ada 2 produk yang dihasilkan, katakan X dan Y, lalu kemudian ada 2 faktor produksi yang digunakan, katakan tenaga kerja dan kapital, kira-kira begitu. Sehingga kalau negara A tadi adalah negara yang fokus pada produk-produk yang capital atau labor intensif, ya, karena dia punya banyak tenaga kerja banyak, ya, maka tentu akan mendorong peningkatan produk X yang dihasilkannya, karena dia harus ekspor lalu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, kira-kira begitu. Dengan peningkatan permintaan produk X ini yang labor intensif, tentu akhirnya nanti adalah akan mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak, kira-kira begitu ya. Nah, akibat yang akan muncul dari permintaan tenaga kerja ini tentu harga yang akan naik, harga faktor produksi itu akan naik, yaitu adalah upah tenaga kerjanya. Ya. Nah, sedangkan karena tadi kita tahu bahwa produksi Y itu tidak dihasilkan di negara A, tetapi dihasilkan oleh negara B, maka tentu akan menurunkan produksi Y, lalu kemudian akan menurunkan permintaan pada produk pada harga barang modal, gitu. Akan menurunkan permintaan faktor produksi kapital yang akan berdampak kepada penurunan harga barang modal. Lalu sebaliknya negara B yang kita katakan adalah negara yang fokus pada produksi modal intensif, ya, maka tentu permintaan barang modal di negara B akan terus meningkat. Kenapa? Produksi Y yang membutuhkan barang modal lebih banyak ya, terus meningkat akan mendorong peningkatan barang modal. Peningkatan permintaan barang modal sesuai teori demand ya, akan mendorong kenaikan harga barang modal tersebut, kira-kira begitu ya. Sehingga pada kondisi tertentu ya, harga barang atau harga input ya atau faktor produksi di kedua negara itu akan sama. Akan lebih mudah kalau kita gambarkan menggunakan grafik seperti begini. Katakan di negara A ya, negara A tadi adalah negara yang fokus pada produk labor intensif ya. Maka kalau kita melihat permintaan dan penawaran tenaga kerjanya ya, sebelum melakukan spesialisasi ya, katakan pada D1 dan S. Penawaran tenaga kerja di negara A adalah S dan D1 adalah permintaan tenaga kerjanya. Begitu. Ketika dia kemudian fokus pada produk X yang merupakan produk labor intensif, tentu akan mendorong peningkatan produksinya. Ya. Nah, peningkatan produksi X ini akan mendorong permintaan tenaga kerja lebih banyak. Nah, permintaan tenaga kerja yang bertambah ini kemudian akan mendorong harga dari tenaga kerja itu sendiri ya, kalau sebelumnya sebesar W1 ya, kemudian akan naik menjadi W2 begitu ya. Nah, inilah kira-kira ya konsep di negara A. Lalu bagaimana dengan faktor produksi yang kedua, yaitu kapital? Kebalikannya ya. Jadi kalau tadi di negara A itu tidak memproduksi yang produk yang capital intensif ya, kemudian apa yang terjadi? Akan terjadi penurunan permintaan barang modal di negara A. Akibatnya kalau sebelumnya permintaan barang modal di negara A adalah sebesar D1 sebelum spesialisasi, penawaran sebesar C, maka harga barang modal di negara A itulah sebesar R1.
ya. Tetapi karena dia tidak atau di negara A mengurangi produksi yang capital intensif tadi mengurangi ya, maka tentu akan terjadi penurunan permintaan barang modal di negara A ya. Jadi penurunan permintaan barang modal di negara A ya, kurvanya bergeser dari D1 ke D2 berakibat pada penurunan harga barang modal di negara A. Nah, sehingga ya kondisi seperti ini akan menyamakan harga tenaga kerja ya dengan harga barang modal di negara A. Itu yang disebut dengan teori kesamaan harga faktor produksi. Sama halnya juga dengan negara B. Negara B tadi kita sudah katakan bahwa negara B fokus pada capital intensif, produk capital intensif ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya di negara B, mula-mula sebelum mereka melakukan spesialisasi, maka permintaan tenaga kerja di negara B itu adalah sebesar D1, penawarannya S, sehingga harga upah di negara B itu sebesar W1, ya, kebutuhan tenaga kerja sebesar L1. Tetapi karena dia mengurangi produksi produk yang membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi fokus pada produk yang membutuhkan banyak kapital, menyebabkan permintaan tenaga kerja di negara B menurun dari D1 menjadi D2. Akibatnya apa? Mendorong penurunan permintaan tenaga kerja. Akibatnya adalah penurunan harga upah di negara B. Nah, sedangkan barang modal ya, barang modal di negara B ya, kalau misalnya tadi mula-mula sebelum spesialisasi permintaan barang modal sebesar D1, penawarannya adalah S. Ya, pada kondisi ini harga barang modal di negara B itu adalah R1. Ya. Lalu ketika dia melakukan spesialisasi pada produk yang capital intensif tadi, maka tentu akan mendorong permintaan kapital di negara B atau mendorong permintaan barang modal di negara B. Sehingga permintaan barang modalnya bergeser dari D1 ke D2. Akibatnya apa? Maka akan terjadi peningkatan harga barang modal dari R1 menjadi R2. Nah, pada kondisi tertentu kemudian apa? Harga upah di negara B akan sama dengan harga barang modal. Nah, inilah yang disebut dengan teori kesamaan harga faktor produksi sebagai dampak dari spesialisasi yang dilakukan oleh setiap negara pada produk yang memiliki banyak faktor produksi di negaranya. Teori perdagangan internasional yang ketiga pada teori modern ini adalah kurva kemungkinan produksi. Nah, apa ini kurva kemungkinan produksi atau dalam bahasa asingnya adalah Production Possibility Curve, PPC. Nah, ke depan kita akan sering menggunakan istilah PPC saja yang menunjukkan konsep kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve. Nah, apa itu PPC? Konsepnya adalah sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi output yang dihasilkan oleh setiap negara dengan menggunakan sejumlah faktor produksi tertentu pada kondisi yang full employment. Artinya pada full employment ini adalah bahwa tidak ada lagi sumber daya yang menganggur, ya, penggunaannya semua sudah terkerahkan. Ya, semua faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara itu sudah full employment, sudah digunakan seluruhnya. Kemudian bagaimana bentuk kurva PPC ini, ya, sehingga nanti kita bisa menggambarkan dia dalam kaitannya dengan perdagangan antar negara. Kurva PPC ini bentuknya ada dua, yaitu bergantung kepada asumsi skala produksi yang digunakan. Yang pertama disebut dengan constant return to scale, dan yang kedua adalah increasing return to scale. Nah, pada pembahasan nanti kita akan fokus kepada bentuk yang increasing return to scale-nya. Karena apa? Ini yang kondisi yang lebih mendekati kehidupan atau mendekati kondisi yang real, kira-kira begitu. Oke, mari kita coba gambarkan PPC yang dengan kondisi constant return to scale. Ini ada data, ya, yang digambarkan dalam tabel, ya. Ada dua produk yang dihasilkan
dalam sebuah negara dengan menggunakan faktor produksi tertentu, tentu pada kondisi yang full employment tadi. Nah, kombinasi yang pertama bahwa ya kalau yang diproduksi hanya X saja, maka jumlah produk X yang dihasilkan adalah sebanyak 40. Berarti tidak memproduksi Y. Nah, ketika kemudian ada kombinasi, artinya bahwa harus ada Y yang akan diproduksi, berarti konsekuensinya adalah penurunan produksi X. Nah, jadi kalau ada produk Y yang mau dihasilkan sebesar 1 unit pada kombinasi B, maka harus menurunkan produksi X menjadi 32. Ya. Lalu pada kondisi C, seterusnya akan menurunkan produksi X karena ada peningkatan Y. Nah, sehingga kalau kita hitung berapakah marginnya atau margin rate of substitution dari kondisi seperti ini ya, maka kita bisa melihatnya bahwa marginnya itu bisa selisih dari kondisi B dengan kondisi A. Jadi kalau kondisi A tadi 40 produksinya masuk kepada kondisi B menjadi 32 produk X yang diproduksi, selisihnya adalah 8. Kemudian dari B ke C selisihnya juga 8. Dari C ke D demikian. Sama ya, makanya disebut sebagai kondisi yang return to scale atau constant return to scale. Oke, sehingga MRTS-nya adalah ketika kita membandingkan ya, perbandingan atau margin dari pengurangan X yang kita dapat atau yang kita dapatkan sebagai konsekuensi dari penambahan 1 unit Y yang kita produksi. Nah, sehingga dengan menggunakan grafiknya, PPC dalam kondisi constant return to scale ini dapat digambarkan seperti grafik ini. Jadi ada dua bentuk produk tadi atau dua produk yang dihasilkan adalah produk X dan Y. Maka pada kondisi seluruhnya kita hanya mendapatkan X, maka kita akan dapat X sebanyak 40 atau kombinasi A. Lalu selanjutnya ketika kita masuk pada kombinasi atau kondisi B, maka jumlah X yang kita akan produksi sebanyak 32, sedangkan Y ada 1. Dan seterusnya sampai pada kondisi yang F. Nah, inilah yang disebut dengan PPC dalam kondisi constant return to scale. Pada kenyataannya tentu ini susah atau tidak real ya ketika kita berbicara tentang aplikasinya dalam perdagangan. Nanti kita tidak akan terlalu memperdalam karena memang kondisi atau PPC dalam constant return to scale itu jauh dari kenyataan atau memang tidak bisa atau jauh dari kondisi yang real. Sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk PPC dalam increasing return to scale. Nah, datanya atau kondisinya dapat kita gambarkan dengan tabel seperti pada kondisi yang constant return to scale tadi. Yaitu ada dua produk yang dihasilkan oleh sebuah negara adalah X dan Y. Kemudian menggunakan atau mengerahkan faktor-faktor produksi tertentu. Pada kondisi A, ya, kalau yang diproduksi hanya X akan mendapatkan 40, sedangkan tidak memproduksi Y. Pada kondisi B, karena dia adalah increasing return to scale, ya, penurunan jumlah produksi X dari 40 menjadi 36 akan menambah output Y dari 0 menjadi 1. Nah, selisih dari 40 ke 36 itu adalah 4. Sedangkan dari kondisi B ke kondisi C, ya, selisihnya adalah 6. Dari kondisi C ke D, selisihnya 10. Jadi, selisih pengurangan produksi X ini tadi sebagai akibat menambah 1 unit Y, semakin lama semakin meningkat. Itu yang disebut dengan increasing return to scale. Nah, sehingga kalau kita lihat kemudian MRTS-nya itu, ya, semakin lama semakin meningkat dari 4/1 menjadi 6/1, lalu kemudian 10/1 dan 20/1. Baik, setelah Anda memahami PPC atau Possibility Production Curve pada kondisi yang constant return to scale dan
Nah, kan? Setelah Anda memahami kurva PPC atau possibility production curve pada kondisi yang constant return to scale maupun pada increasing return to scale, maka pada kondisi yang increasing return to scale itu kondisi optimal itu kapan? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, untuk menjawab itu silakan Anda perhatikan kurva berikut. Tadi kita sudah tahu bahwa kurva PPC itu menggambarkan kombinasi produksi X dan Y. Ketika tambah produksi Y akan atau konsekuensinya harus menurunkan produksi X, kira-kira begitu. Lalu kondisi optimalnya di mana? Nah, ketika kurva budget line ya yang menunjukkan kemampuan negara untuk memproduksi baik produksi X maupun produksi Y. Nah, ketika kurva budget line bersinggungan dengan kurva PPC-nya, itu adalah kondisi jumlah kombinasi produksi yang optimal. Atau dalam kurva ini menunjukkan titik E, bahwa pada titik E itu jumlah X yang diproduksi dalam kondisi yang optimal sebanyak X1 dan jumlah Y yang optimal yang diproduksi adalah sebanyak Y1. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dia dengan perdagangan internasional, bahwa yang akan kita fokuskan di sini adalah PPC yang increasing return to scale-nya, bukan PPC yang constant return to scale. Alasannya adalah bahwa karena PPC dalam kondisi increasing return to scale ini merupakan sebuah gambaran PPC yang lebih mendekati kondisi yang nyata dibandingkan dengan PPC dalam kondisi constant return to scale. Lalu kemudian ketika kita kaitkan dengan kurva indifferent curve, ya, ingat bahwa indifferent curve itu menunjukkan kurva atau gambaran preferensi masyarakat dalam membeli produk tertentu. Nah, itu akan mampu menjelaskan kondisi hubungan dagang antar negara. Nah, seperti apa dia? Itu bisa kita lihat dari dua hal atau tiga hal maksud saya. Yang pertama, ketika PPC-nya sama atau IC-nya berbeda. Nah, kalau ini yang terjadi ya dalam penggambaran kurva PPC-nya, ya, maka itu adalah sebuah kondisi yang memungkinkan masing-masing negara akan melakukan perdagangan. Kondisi yang kedua adalah kalau PPC berbeda dan IC yang sama. Nah, atau kebalikannya, ini juga memungkinkan kedua negara melakukan hubungan dagang atau pada kondisi PPC dan IC yang berbeda. Nah, kalau ketiga kondisi ini ada, maka itulah kondisi yang memungkinkan ya dua negara atau lebih boleh melangsungkan hubungan dagang. Nah, kita akan hanya gambarkan di sini yaitu kondisi PPC yang sama dan indifferent curve yang berbeda. Bagaimana cara penggambarannya? Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ketika PPC bersinggungan dan budget line adalah merupakan kondisi produksi X dan Y yang optimal atau kombinasi pemilihan jumlah produk X dan Y yang optimal. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dia dengan indifferent curve-nya, ya, indifferent curve yang pertama itu adalah menunjukkan preferensi di negara A, ya, yaitu bahwa negara A itu lebih banyak menyukai produk X dibandingkan produk Y, begitu. Sedangkan kalau IC2 itu menunjukkan preferensi negara B, bahwa negara B lebih menyukai atau lebih preferensi pada produk Y. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, ya negara A itu akan atau memiliki kemampuan yang lebih untuk mampu membeli produk X lebih banyak, yaitu digambarkan oleh kurva indifferent curve yang ketiga. Ini adalah kondisi di negara A, ya. Jadi kalau tadi atau IC3 ini menggambarkan kemampuan negara A untuk membeli produk X, ya, karena kemampuan mungkin ya ada daya beli masyarakatnya
ada lebih mampu membeli produk X lebih banyak, maka inilah gambarannya pada kurva IC3. Nah, selisih IC3 dan IC1 ini, kalau pada kondisi 1 ini adalah menunjukkan kemampuan memproduksinya. Ya, jadi produk X yang diproduksi dikonsumsi pada kondisi IC1, artinya terpenuhi konsumsinya. Sedangkan pada kondisi 3, kurva indifferent curve-nya lebih tinggi daripada IC1. Berarti ada selisih. Selisih inilah yang akan kemudian membuat negara A mengimpor produk itu dari negara B. Nah, inilah yang kemudian memunculkan hubungan dagang antara negara A dan negara B. Nah, kondisi yang serupa juga terjadi di negara B. Kalau di negara B tadi IC2 ya menunjukkan bahwa preferensinya pada produk Y lebih banyak daripada produk X. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan adalah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya digambarkan pada kondisi IC2. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu IC4 itu akan terjadi, artinya pada daya beli masyarakat jauh lebih tinggi daripada kemampuan memproduksinya, atau digambarkan oleh kurva IC4. Nah, berarti bahwa kurva IC4 dan IC2 ini adalah punya selisih. Ya, ingat ya bahwa kurva indifferent curve semakin jauh dari titik origin itu menunjukkan tingkat preferensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi kalau semakin mampu dia membeli produk Y-nya, sedangkan hanya mampu diproduksi pada IC2, selisih inilah yang kemudian negara B akan mengimpornya dari negara A. Berarti bahwa hubungan dagang kedua belah negara bisa berlangsung dari selisih antara preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi sebuah produk dibandingkan dengan kemampuan negara itu untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh penduduk. Teori perdagangan modern yang akan kita diskusikan terakhir ini adalah overcurve. Nah, seperti apa penggambaran overcurve ini? Coba kita simak. Pertama, bahwa overcurve ini adalah sebuah kurva yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama James Smith. Nah, apakah kegunaan dari overcurve ini? Ya, jadi overcurve ini adalah sebuah kurva yang mampu menjelaskan kondisi equilibrium harga yang berlaku di pasar internasional. Ya, itulah kira-kira kegunaan dari kurva overcurve ini. Oke. Apa asumsi-asumsi yang digunakan dalam belajar atau memahami konsep atau teori overcurve ini? Yang pertama, bahwa diasumsikan hanya ada dua negara di dunia, katakan negara A dan B. Nah, inilah salah satu penyederhanaannya. Ya, di mana kedua belah negara ini relatif sama besar. Nah, ini berbeda dengan asumsi pada teori Hexer-Ohlin maupun teori klasik sebelumnya. Ini tidak disinggung ukuran negara itu, di mana ukuran negara ini bisa dalam bentuk jumlah penduduknya atau ukuran ekonomi yang umumnya diukur menggunakan PDB dan lain sebagainya. Nah, pada overcurve ini sudah dimulai disinggung bahwa ukuran negaranya relatif sama. Yang kedua, dua buah negara ini mampu memproduksi dua jenis produk, katakan produk X dan produk Y, di mana untuk menghasilkan kedua buah jenis produk ini kedua belah negara menggunakan dua jenis input, ya, atau dua jenis faktor produksi, katakan tenaga kerja dan modal. Nah, kemampuan setiap negara untuk memproduksi produk X dan produk Y itu digambarkan oleh kurva PPC atau Possibility Production Curve. Yang ketiga adalah utility masyarakat itu digambarkan oleh kurva indifferent. Ya, yang sering kita pelajari atau yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahkan sudah kita juga pelajari di ekonomi mikro. Ya. Oke, nah bagaimana cara penggambarannya? Overcurve ini kita pola dulu menurut negara, karena tadi kita asumsikan ada dua negara A dan negara B, tentu kondisinya berbeda. Nah, coba kita lihat bagaimana kondisi di negara B dulu. Nah, kalau di negara B kondisinya seperti ini penggambarannya.
yaitu ada sebuah kurva term of trade yang warna biru ini. Ini merupakan kurva yang menunjukkan rasio atau harga relatif X terhadap Y. Nah, bagaimana konsepnya? Bahwa kurva TT ini semakin naik atau semakin vertikal dia menuju ke Y, menunjukkan bahwa harga X semakin mahal. Sebaliknya, ketika TT ini semakin mendatar, menunjukkan harga relatif X terhadap Y lebih murah, berarti Y lebih mahal. Kalau TT-nya semakin mendatar. Oke. Nah, kalau ini adalah menunjukkan harga relatif, maka ya ini adalah indifferent curve. Indifferent curve artinya kemampuan masyarakat membeli produk X dengan atau pada harga TT1. Ya, ketika terjadi transaksi ya tentu itulah kondisi yang ideal yang digambarkan oleh titik E1. Lalu bagaimana kalau semakin naik harga X itu ditunjukkan oleh TT2 yang semakin menuju ke arah vertikal. Maka ya kalau kita perhatikan indifferent curve-nya ini semakin bergeser, yaitu apa? Mengurangi mengkonsumsi mengkonsumsi X ya dan menambah konsumsi Y, kira-kira begitu ya. Dan seterusnya ketika semakin naik harga atau TT-nya ini time of trade-nya menunjukkan X yang jauh lebih mahal, akan mengurangi jumlah konsumsi X dan menambah konsumsi Y dan seterusnya ya. Jadi sampai pada kondisi atau Y, maka bisa jadi ya atau sampai dia tegak seperti kurva atau sumbu Y, maka itulah kondisi di mana masyarakat tidak lagi mau membeli X tetapi fokus hanya membeli Y. Nah, jadi kalau kita gabungkan kondisi ideal ini dari titik E1, E2, E3 dan E4, itulah yang disebut dengan kurva overcurve atau overcurve. Ya. Jadi overcurve ini adalah merupakan penggabungan titik-titik ideal ya, di mana masyarakat membeli produk sesuai atau menurut tingkat harga yang berlaku. Ya, yaitu bahwa semakin mahal harga produk itu maka ya masyarakat akan mengurangi konsumsinya, mengalihkan ke produk yang relatif lebih murah. Nah, jadi kondisi ini tadi bahwa harga X-nya semakin mahal ya, karena TT-nya semakin menuju ke sumbu vertikal. Berarti menunjukkan bahwa ada pengurangan konsumsi X mengalihkan ke konsumsi Y. Nah, pada titik E4 ini ya konsumsi X hanya 4, konsumsi X hanya X4 dan konsumsi sebanyak Y4. Kalau tadi pada kondisi E1 ya konsumsi X jauh lebih banyak atau lebih banyak daripada X4 ya. Dan Y-nya sedikit. Nah, kira-kira begini ya. Ini adalah kondisi di negara B. Lalu bagaimana dengan negara A? Ya, yang mungkin tidak jauh berbeda dengan gambaran di negara B tadi. Hanya bentuk kurvanya yang sedikit berbeda ya, agak berseberangan dengan kurva indifferent curve pada negara B. Nah, ini dia kondisinya. Jadi karena di negara A ya, kalau dia TT-nya itu semakin menuju ke sumbu horizontal, itu menunjukkan bahwa harga Y lebih mahal dibandingkan atau harga relatif Y lebih mahal daripada harga X. Ya, jadi term of trade di sini adalah perbandingan atau harga relatif Y terhadap X. Ya, dimana konsepnya semakin TT-nya ini menuju ke vertikal, horizontal ya, menunjukkan bahwa harga Y lebih mahal daripada X. Oke. Nah, pada TT1 ini ya, maka di masyarakat di negara A akan membeli ya sebanyak ini, Y-nya segini dan X-nya segini. Ya. Itu ditunjukkan oleh titik ideal pada E1. Nah, ketika semakin mahal harga Y-nya ya, harga Y-nya dari naik menjadi dari TT1 menjadi TT2, maka konsumsi dari yaitu berkurang dari E1 ke E2 ya, tetapi konsekuensinya adalah
ada penambahan jumlah konsumsi X ya dari sini menjadi ini ya, kira-kira begitu. Dan seterusnya semakin mahal harga Y itu ya akan menurunkan konsumsi terhadap Y, mengalihkan konsumsi kepada X atau pada produk X, kira-kira begitu konsepnya. Nah, ketika kita gabungkan ini kemudian akan menghasilkan kurva overcurve namanya untuk negara A. Jadi sekali lagi ya, kurva overcurve itulah merupakan penggabungan ya kondisi ideal konsumsi masyarakat pada berbagai tingkat harga. Oke. Lalu bagaimana kemudian kita memandang kedua buah negara ini? Kondisi keseimbangannya kapan? Nah, kondisi keseimbangan itu dapat kita lihat pada penggabungan dua buah kurva overcurve tadi. Yaitu adalah ketika kita gabungkan kedua buah kurva overcurve ini akan menunjukkan kondisi yang seimbang ya, yaitu pada perpotongan overcurve yang pertama dengan overcurve negara 2 ya, yaitu pada tingkat harga TT. Jadi TT di sinilah merupakan term of trade baik produk X maupun produk Y yang ideal atau yang seimbang. Maka itu digambarkan oleh garis TT ini. Dia berada di sumbu 45 atau di tengah-tengah sumbu Y dan X ya, atau dengan derajat 45 derajat ya. Nah, jadi inilah kondisi yang idealnya sehingga ya jumlah X yang akan dibeli oleh negara B adalah sebanyak XE dan Y yang dibeli adalah YE ya, sehingga inilah kondisi yang menunjukkan harga di setiap negara itu kemudian akan sama ya, atau equilibrium. Jadi saya pikir ya sampai di sini penjelasan tentang materi ya, materi teori klasik atau teori modern perdagangan internasional. Jika ada yang kurang jelas boleh Anda pertanyakan melalui ruang diskusi yang saya buka melalui grup ya. Semoga bermanfaat.